Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'liman nafa'an tifa'an dzakiratan dzikran bifadatan istifada. Wa la taratan nasib kitabillah wa sunnati rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Wa du'a ila al-huda wa dalala ala al-khair li wajhillah wa murdati wa kulli wa ta'ala amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Sayyid Ahmad al-Asmi rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi man bisair sarina fi dalam bi kitabihi Mukhtar al-Hadis Nabi Muhammad Madiran Qol Harfula Hadis 1338 ya. La takulu ojo mangan sira kabeh bisimali kelawan tangan kiwa. Jangan makan kalian semua dengan tangan kiri. Fa inna syaitana mongko sak temene syaitan yakulu iku mangan sapa syaitan bisimali kelawan tangan kiwa, karena sesungguhnya syaitan makan dengan tangan kiri. Jadi kebiasaan setan harus kita tentang. Kebiasaan Nabi Muhammad harus kita tiru. Wong nek niru setan berarti gak niru Kanjeng Nabi, nek niru Kanjeng Nabi berarti gak niru setan. Rawang yang kira sebab Ibnu Majah. La ilaha illallah. Utawi dzikir la ilaha illallah. La yasbiku orang disi. Ha ing la ilaha illallah apa amalun amal. Amal nopo akan hilang, nopo akan diampuni. Kecepatan amal ibadah apapun tidak mengalahkan la ilaha illallah. Wala tatrukulan orang ninggal apa la ilaha illallah dan ban ing dosa. Zikir la ilaha illallah dosane ilang kabeh. Iki angkana saumpami wonten tiyang dari kecil sampai tua agamanya lain. Barang kajenge mati, terus zikir napa masuk Islam, mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah asyhadu anna muhammadar rasulullah. Semuanya dosanya akan dihapus, tidak tersisa sama sekali. Dan dia meninggal dalam keadaan husnul khatimah, langsung mati masuk surga. La ilaha ora ana pangeran kang berhak disembah iku wujud illallah angin Allah. Tiada Tuhan selain Allah. Zikir seperti ini la ilaha illallah tidak ada amal apapun yang dapat mengalahkannya. Afdalul dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah. Afdalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah. Dan ketika orang mengucapkan la ilaha illallah masuk Islam, dosa-dosanya yang kemarin dihapus semuanya. Rawang rawdake inggil ala supaya Ibnu Majah. La iman orang ana iman iku wujud. Liman kedue wong la amanah kang ora ana amanah iku mujud la iman. Orang yang tidak bisa dipercaya berarti dia pembohong, berarti dia pengkhianat. Pembohong dan pengkhianat itu bukan ciri-cirinya orang yang beriman. Orang beriman itu jujur, menjaga amanat, menjaga kepercayaan. Wala dinalan orang agama iku wujud liman ketuwe uang la ahdan orang janji iku wujud la iman. Nah, janji harus ditepati. La dina liman la ahdalahu. Terus kita bersaksi, saya bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Anak bersaksi ngoten ya berarti kudu nganut kali Allah, satu-satunya Tuhan Allah. Sama sudah bersaksi seperti itu. Sama tahu kalau Allah Tuhannya, dia harus nganut kali Allah, nganut kali Al-Quran. Terus sama bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Sama tahu kalau Nabi Muhammad utusan Allah. Berarti semua apa yang disampaikan oleh Kanjeng Nabi harus kita amalkan. Itu dari Kanjeng Nabi, dari Allah. Berarti nak mengucapkan dua kalimat syahadat berarti mengamalkan Al-Quran dan hadis. Mestinya itu dipelajari yang lain setelahnya. Ini mboten belajar liyane sampai umure tuwek selikur. Gak sempat belajar Quran, gak sempat belajar hadis. Moro ngoten berkeluarga, gak sempat ngaji. Goblok. Moro mati. Mosok urip kaya ngoten. Karena nek kepengin belajar ilmu duniawi, oke lah silakan panjenengan urip di dunia. Jangan lupa belajar ilmu agama untuk bekal hidup cek selamat, cek gak sampai ngelakoni barang-barang haram. Akhirnya selamat dari hal haram, tidak punya dosa, masuk surga. Rawang disebut Ibnu Hibban.
La aku lu orang mangan sapa ingsun wa ana harita ingsun muttaqiun iku wong kang lelayangan. Saya tidak akan makan ketika saya tidur-tiduran. Makan sambil tidur-tiduran tidak boleh. Makruh. Kali ini larangan iso haram. Tapi makruh. Larangan yang makruh. Ular dia nek maem kali turu-turuan sokonae kali bawa. Sana ini tenanan nih. Coba turu. Termasuk maem kali turu-turuan itu kebiasaannya orang-orang yang sombong kok rojo. Kalau ingat singgah sana. Allah tidak suka dengan orang yang sombong. Memang Kanjeng Nabi cara beliau makan seperti budak, seperti orang ngomong. Yang disor dan ini termasuk ciri khas tawadhu. Anda pasal. La tabawadu ojo muring-muringan sira kabeh. Ojo saling membenci. Wala tahasaduran ojo saling hasad sira kabeh. Ojo saling marah-marahan, ojo saling musuh-musuhan, ojo saling hasud-hasudan. Wala tadabaru lan ojo saling berpaling sira kabeh. Mungkur-mungkuran gak wau. Ketemu kono. Bingung. Wa guna lan ana sira kabeh ibadallahi iku pira-pira kawulane Allah. Wa guna lan ana sira kabeh ibadallahi duh pira-pira kawulane Allah. Ikhwanan iku pira-pira kanca. Jadilah kalian semua saudara, ikhwanan pira-pira dulur. Jangan saling bertengkar, jangan saling iri, jangan saling berpaling. Umat Islam harus bersatu. Jadilah kalian semua wahai hamba-hamba Allah sebagai saudara. Mau ikut Maliki monggo, Hambali monggo, Hanafi monggo, Syafi'i monggo. Podo-podo nganggo Quran, hadisi, pangerane podo, nabine podo, ora usah tukaran. Pengen partai iki monggo. Podo Islam ojo tukaran. Islam hancur gara-gara tukaran. Wala yahillu lan ora halal li muslimin gitu yang Islam. Apa ayyah jura yen ten jodak sapa muslim akhau ing dulur lanang muslim fauqa salasati ayamin ing dalem ndukure telu pira-pira dina. Tidak halal bagi seorang muslim apa jodak niku untuk tidak akur atau bertengkar dengan saudaranya, tidak bertutur sapa lebih dari 3 hari. Niku sama teman tidak boleh lebih dari 3 hari. Apalagi dengan istri. Itu sampai ambek wong liya sampai 3 dina gak oleh apa maneh ambek bojone. Sing siji turu pawon, sing siji turu jeding. Rawang ratane kira sapa Anas bin Anas. La tajlisu ojo lungguh sira kabeh alal kubur ing atase kuburan. Janganlah kalian duduk di atas kuburan. Karena kuburan itu adalah alamat rumah bagi ahli kubur. Makanya dijenguk. Jangan jarak kubur, jangan. Loh. Kanjeng Nabi melarang duduk. Berarti ketika mereka makamnya diduduki marah. Berarti mereka di situ. Kalau itu orang tua kita, kalau itu ayah kita, ibu kita, berarti kalau didatangi juga di situ. Kan katanya? Dilunggui pas kenceng kepalai. Kayak bokong. Marah. Kalau mereka tidak marah, niscaya Kanjeng Nabi tidak melarang. Sampeyan gawe pembuangan sampah gak apa-apa wis gak apa-apa. Sama dicaca gak apa-apa. Nyatanya Kanjeng Nabi melarang. Ada apa? Ya karena ada penghuninya. Wala tusallu lan ojo salat sira kabeh alaiya ing atase al-kubur dan jangan salat di atas kuburan. Ada beberapa hal secara fikih. Kuburan nek sering digedhuk terus ganti mayit bisa jadi galian yang di bawah terus posisinya di atas. Berarti kan
kena bekas daging-dagingnya mayit-mayit niku. Salat teng dhuwur. Makane nek tiyang teng kuburan sunnahe kan sandale dilepas. Terus setelah itu kan cuci kaki. Jangan-jangan kaki niku bekas galian-galian kena tulang-tulang ahli kubur. Dan mengandung bakteri. Terus masuk rumah keramikan. Terus anak isi cilik berangkang mangan jajan campur lemak bekas kuburan dipangan padahal kuburannya covid. Kuburannya ternyata nek penyakit mati bersama orang yang kena penyakit, katakanlah gula, kolesterol. Tapi kalau bakteri wong mati nggih bakteri ini sih wong mati setting ya sih virusnya nggih masih ada. Makanya nek wong Jawa untuk kuburan dikangen besok. Wah itu nggak ada syariatnya. Oh alah. Wala tusallu alaiha. Terus tidak boleh sholat di atas kuburan karena apa? Khawatir membahayakan akidah, nyembah ahli kubur, minta kepada ahli kubur. Rawang yang sapa muslim musyrik nanti sepakat nek njaluk ke ahli kubur ndak boleh. Orang NU nggih ngoten, ahli sufi nggih ngoten, wong Muhammadiyah nggih ngoten, Wahabi nggih ngoten. Gak oleh minta atau menyembah ahli kubur. Adapun kita ziarah kubur enggak minta. Kita murni ziarah. La takhtalifu ojo persulayan sira kabeh. Jangan saling berselisih, bertengkar, bermusuhan. Fa inna man mongko sak temene wong qablakum kang ing dalem sadurunge sira kabeh. Ikhtalafu iku persulayan sapa man qablakum. Fa lakum mongko rusak sapa man qablakum. Karena orang-orang sebelum kalian dulu berselisih, kemudian mereka hancur, entah saling bunuh atau apa. Rawang-rawang kira supaya Ibnu Mas'ud. Jangan berselisih, karena orang-orang sebelum kalian itu mereka hancur disebabkan oleh berselisih. Hadis 1344. La tadkhulu orang merbu sapa malaikat baitan, malaikat rahmat nih. Malaikat rahmat tidak akan masuk baitan ing omah, ing dalam omah. Fi kang tetep ing dalam bait kalbun utawi asu. Wala suratan lan ora merbu baitan fi suratan. Walau suratan lan opo gambar. Malaikat tidak akan memasuki rumah yang di dalamnya terdapat anjing dan gambar. Rawang kira sebab Syekhani Imam Bukhari Muslim. La tusatu ura di taleni opo arrihalu tunggangan. Artinya kita tidak mempersiapkan bekal untuk bepergian illa salah satu masajidah. Kecoba marang telu kira-kira masjid. Boleh melakukan bepergian menuju 3 masjid. Al-Masjidil Harami rupanya Masjidil Haram nek salat teng ngriku dilipat gandakan menjadi 100.000 kali lipat. Wal Masjidil Aqsa lan Masjidil Aqsa 500 kali lipat. Wa masjidil lan masjid ingsun ada ya ikilah masjid Nabawi. Rawang Al-Bukhari Imam Bukhari. Jadi 1000 kali lipat. Masjid Nabawi. La yazalu rawang-rawang sebal Bukhari Imam Bukhari. Jadi kalau ingin melakukan perjalanan monggo ke salah satu dari 3 masjid. Masjid Haram nate, Masjid Nabawi nate. Yang belum ke Masjidil Aqsa. Muga-muga saged. Tapi syaratnya ribet gitu, ribet. Muga-muga saged kapan-kapan. La yazalu ora geser-geser sapa ana sing menungso bi khairin niku kelawan kebagusan. Ma ajalu ing dalam selagine agi-agi sapa Anas
al-fitra ing buka. Orang itu selalu dalam kebaikan selama mereka mau bersegera untuk berbuka puasa. Gak usah sok kuat lah, buka puasa jam 11 bengi, kulo kuat. Akhirnya kena emah. Banyak orang yang sakit emah itu justru sembuh, ndak kambuh ketika buat puasa. Karena kalau nek puasa Ramadan makannya teratur. Jam 3 sahur. Marungan poso, maghrib buka. Isya ngemil selesai. Tapi nek mboten poso, kadang jam 09.00 kae nedok, kadang jam 3, kadang akhirnya kambuh. Banyak orang-orang sing emah akut tapi ketika Ramadan sehat. Tapi setelah hari raya diken poso aras-arasan. Aras-arasan. Rawang rawang kira sopal jamaah la siyama ora ono poso iki mujud liman keduwe wong lam yubayyid kang orang inepna sapa man asyama ing niate poso qoblal fajri ing dalam sadurunge fajar sotik. Orang dianggap tidak puasa apabila dia di malam harinya tidak niat sebelum fajar. Semua niatnya setelah adzan maghrib tidak masalah, sebelum adzan subuh tidak masalah. Rawang yang kedua sebab jamaah sing kathah setelah tarawih, setelah witir ndonga mustahil. La tadkuru ojo nyebut sira kabeh hal kakum ing pira-pira mayit sira kabeh. Hal kane rusak. Maksudnya halak niku wong-wong sing wis mati. Illa bi khairin kejaba kelawan bagus. Nek cerita-cerita tentang ahli kubur wong sing wis mati-mati, ojo cerita sing elek-elek. Kuburan wis mati wong pemabuk. Wah, judi kelas kakap wis. Mboten bisa. Sampeyan sakake karena yang disebutkan manakib-manakib yang dosa-dosa. Nah, kita sebutkan kebaikan kuburan masyaallah. Perhatian pol sampai masjid. Wah. Ruang tengah kira sapa Nasai Imam Nasai. La tak jabu ojo gawok sira kabeh bi amali amilin. Kelawan amale wong kang nglakoni. Gak usah heran melihat orang yang beribadah. Orang melakukan ibadah. Hatta tanduru sehingga ningali sira kabeh. Bima kelawan opo? Yuhtamu kang dipungkasi. Sapa lahu amil. Enggak usah lihat orang melakukan apa. Lihat aja nanti husnul khotimah napa mboten. Walaupun nanti niku ibadah koyo napa nek ternyata husnul khotimah nggih hangus. Banyak sekali orang-orang dari kecil sampai tua mengamalkan amalnya ahli surga, giliran mau mati murtad. Nah, banyak sekali orang melakukan dosa sejak kecil sampai tua, giliran mau mati dia bertaubat syahadat. Kan ini gua hati-hati. Rawang yang kira sebab Tabrani Imam Tabrani. La tagdob ojo muring-muringan sira kabeh. Wala kalan iku tetep kedue sira al jannatu utawi syarga. Jangan menjadi pemarah, maka bagimulah surga. Tapi kadang marah niku harus. Guru muridnya gak gelem ngrungokno, gak gelem nganut. Nek mboten dielingno sakno, mungkin tersesat terus. Tidak bisa menyudahi kenakalannya. Makanya terkadang kita terpaksa harus marah demi kebaikan murid. Jadi marahnya bukan karena emosi tapi karena rasa kasihan. Rawang rotangi ila sebab Tabrani wa Tabrani an Abi Darda saking Abi Darda. Wallahu a'lam.